Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKA Immanuel Malang. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama beribadah. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, kami dapat diberi kesempatan untuk beribadah pada minggu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami dapat melewati bulan April ya Tuhan. Tuhan tolong dalam ibadah ini supaya dapat berjalan dengan lancar, biar nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, Tuhan itu begitu berkuasa loh. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Tuhan menciptakan alam semesta dan itu sungguh indah dan teratur. Tuhan kita itu sungguh maha kuasa. Mari teman-teman kita memuji Tuhan. Lagu pertama mari kita menyanyikan Memuji Tuhan Selalu. Teman-teman, selain kita mau memuji nama Tuhan, kita juga mau mencintai Tuhan. Kita bisa mencintai Tuhan dengan cara membaca firman, dan bisa juga memuji Tuhan dengan banyak cara lain lagi. Mari teman-teman, kita wujudkan cinta kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Teman-teman, bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita juga mengasihi sesama kita. Jadi sekaligus kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita, ciptaan Tuhan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu baru, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mendengar, mari kita belajar pelan-pelan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mengasihi Tuhan dan Sesamaku.
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bersyukur ya, hari ini kita boleh sampai di bulan Mei pada minggu yang pertama. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun sekolah minggunya masih online. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan masih mencintai kami. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami pada saat ini bisa kembali hadir di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Kami sudah menaikkan pujian dan saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh memberikan pengertian bagi setiap kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati Lose Maria yang akan juga memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakailah Lose Maria dan biarlah melalui semuanya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo adik-adik ambil Alkitabnya dulu. Nah kalau sudah silakan tenang duduk di depan mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya sudah siap ya? Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih ingat tidak ketika kurang lebih 2 tahun yang lalu waktu masa pandemi ada aturan pemerintah yang dikeluarkan. Nah masih ingat dengan istilah 3M? Nah waktu itu ada 3M. Apa? Yang pertama, supaya kita terhindar dari yang namanya COVID. Yang pertama adalah apa? Memakai masker. Ya, betul. Kemudian yang kedua, apa? Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air. Kemudian apa lagi? Iya, menjaga jarak. Nah, waktu pemerintah memberikan aturan ini tujuannya bukan supaya membuat kita repot, enggak. Tetapi membuat supaya kita setidak-tidaknya tidak sampai tertular oleh COVID-19 waktu itu. Nah, ketika kita mendengarkan aturan pemerintah itu pasti pemerintah punya tujuan. Nah, aturan itu tujuannya adalah untuk ditaati dan dipatuhi. Ya, jadi setiap aturan-aturan yang ada, setiap hukum-hukum yang ada itu untuk ditaati dan dipatuhi. Nah, kalau kita mendengarkan sama-sama waktu minggu yang lalu, Lose Devi menceritakan bagaimana Allah memberikan juga aturan-aturan dan hukum-hukum kepada siapa? Bangsa Israel melalui Musa. Saat itu Allah memberikan hukum-hukumnya di Gunung Sinai. Nah hari ini kita akan bersama-sama melihat dari perintah yang pertama. Kan ada 10 perintah Allah kan? Nah kita akan melihat perintah yang pertama ya. Sekali lagi tujuannya perintah Allah ini diberikan adalah supaya apa? Supaya bangsa Israel memiliki kehidupan yang kudus, memiliki kehidupan yang boleh dikatakan menjadi anak Tuhan yang sebenarnya itu bagaimana? Menjadikan contoh dan teladan pada saat itu. Ya, mari kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Ayo kita sama-sama melihat Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Nah, kitab Keluaran ini terletak di kitab kedua di Perjanjian Lama setelah kitab Kejadian. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Kalau sudah menemukannya, saya akan bacakan ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah Allah di Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga ini mempunyai tujuan.
yaitu supaya bangsa Israel hanya beribadah kepada Allah saja dan menempatkan Allah di atas segala-galanya. Allah perlu dihormati sebagai yang terpenting di kehidupan anak-anak Tuhan, karena Dia memang adalah Tuhan yang perlu disembah, yang layak disembah, bukan yang lainnya. Nah, untuk itu Allah ingin supaya anak-anaknya hanya menyembah kepada Dia. Allah tidak ingin anak-anaknya menyembah kepada yang lain yang mengalahkan Dia. Nah, sebenarnya adik-adik ada sebuah kisah yang menarik di Matius pasal 19 ayat ke-16 sampai yang ke-26 yang menceritakan tentang seseorang yang tidak melakukan perintah Allah ini. Diceritakan bahwa ada seorang anak muda yang kaya, yang punya kedudukan yang penting pada zaman Yesus. Dia tuh punya rumah yang besar dan indah, banyak perabotan-perabotannya. Dia juga punya banyak pelayan. Tentunya dia punya uang yang banyak. Dan lebih daripada itu, dia pasti punya baju-baju yang beraneka warna, yang indah-indah. Dan ketika orang melihatnya, orang tahu bahwa dia adalah seorang yang kaya. Nah, pemuda yang kaya ini, walaupun dia punya harta yang banyak, punya banyak hal di dalam hidupnya, dia merasa ada satu yang kurang di dalam dirinya. Dikatakan bahwa dia itu sudah mentaati semua hukum-hukum Allah, tapi kelihatannya masih ada yang kurang. Dia pingin untuk menyenangkan hati Allah. Akhirnya, anak muda yang kaya ini berlari-lari mencari Yesus. Nah, saat itu ketika Yesus bersama dengan orang banyak, anak muda ini mendekati Dia. Kemudian anak muda itu berlari-lari menemui Yesus untuk mencari tahu. Kata anak muda itu, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku menjadi anggota keluarga Allah? Kepada anak muda yang kaya ini Yesus berkata, taatilah semua perintah Allah. Nah, anak muda ini bertanya, perintah yang mana? Lalu Yesus mengingatkan dia bahwa ada beberapa perintah Allah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, kata anak muda itu sambil mengangguk-angguk. Namun dia juga bertanya, aku sudah mentaati semua perintah itu, tapi apalagi yang harus aku lakukan? Tanya anak muda itu. Nah, ternyata Yesus tahu ada satu hal yang menghalangi anak muda yang kaya itu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya dengan segenap hati. Yesus berkata, jualah harta milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku. Anak muda itu begitu sedih dan kecewa ketika mendengarkan jawaban dari Yesus. Karena dia mencintai harta miliknya. Harta miliknya yang bagus, rumahnya yang indah, termasuk juga uang yang dia miliki. Dia tidak mau membaginya kepada siapapun. Lalu ia memutuskan pergi dan meninggalkan Yesus karena dia tidak dapat melakukan apa yang Yesus inginkan. Nah, amat disayangkan ya, anak muda yang kaya ini sudah mentaati semua hukum Allah. Cuma satu yang dia tidak bisa lakukan, yaitu dia tidak bisa belajar berbagi apa yang dia miliki
kepada orang lain. Anak muda itu tidak mau mentaati hukum yang paling penting, yaitu dia tidak mau mengutamakan Allah. Apa yang dicintai anak muda itu yaitu kekayaan dan apapun yang dia miliki, itu membualahkan cintanya kepada Allahnya. Dia lebih mencintai kekayaannya lebih daripada cintanya kepada Allah. Bagaimana seharusnya anak muda yang kaya itu menunjukkan kasih kepada Allah kalau dia tidak membagikan apa yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan? Anak muda yang kaya ini tidak melakukan perintah pertama yang tadi Lose katakan, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi di hadapan Allah dia sudah menaruh kekayaannya itu menjadi satu berhala, menjadi satu Allah lain dalam kehidupannya. Sehingga hal itu membuat anak muda ini melupakan dan menggeser kedudukan Allah yang seharusnya menjadi yang terutama di dalam hidupnya. Anak muda yang kaya ini lupa bahwa kekayaan yang dia miliki itu juga asalnya dari Tuhan. Dia sudah memberhalakan kekayaannya melebihi Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Lose mau tanya, kalau kita pagi-pagi bangun gitu ya, apa yang kalian lakukan pertama kali? Berdoa, membaca Alkitab, atau justru ketika bangun pagi langsung lari cari HP? Untuk apa? Ya mungkin kalau di HP kita bisa nyantai, bisa lihat hal-hal yang menarik gitu. Atau main game, bangun pagi ya. Dan baru saja selesai dari tidur gitu ya, semalam pingin refreshing, pagi-pagi lihat HP yang pertama kali dilakukan. Lose mengatakan kepada kalian bahwa boleh kalau kalian tuh main game, boleh lihat IG atau juga lihat tayangan-tayangan lain seperti YouTube dan banyak hal, apapun. Tetapi ingat, jangan sampai dalam waktu satu hari kalian habiskan waktu itu untuk terus main HP. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk berdoa ataupun membaca firman Tuhan. Tuhan sudah menjadi yang dilupakan. Padahal kalau kita hidup tanpa Tuhan, hati-hati, kita tidak akan bisa menjalani hari itu dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Nah, kita membutuhkan Tuhan karena dialah Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah mati buat kita, yang sudah berkorban untuk kita. Kita perlu hidup dekat dengan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, bahayanya adalah kalau adik-adik justru lupa baca firman Tuhan, lupa doa, tetapi gak lupa untuk main game di HP. Sehingga akhirnya terus tersita waktu hanya bermain HP. Hati-hati ya, jangan sampai adik-adik kecanduan kalau misalnya satu hari gak main HP. Bagaimana perasaannya? Apakah begitu merasa sedih, kecewa, marah-marah? Hati-hati kalau sampai kalian merasakan hal itu, bisa jadi kalian kecanduan nih kalau nggak main HP. Nah, melalui pelajaran hari ini, perintah pertama yang diberikan kepada kita, kita perlu ingat bahwa kita perlu berhati-hati. Jangan sampai ada berhala ataupun Allah lain selain Allah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang perlu memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Hidup kita itu perlu mengutamakan Allah di dalam segala hal. Jangan sampai berhala yang lain, Allah yang lain itu menggeser kedudukan Tuhan. Menjadi yang pertama. HP menjadi yang pertama, itu menjadi hal yang tidak Tuhan inginkan. Ingatlah bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kalau kita punya ini dan itu, kita
bisa melakukan ini dan itu bukan karena kita, tapi semuanya karena Allah. Kita punya papa mama, punya keluarga, bisa sekolah, bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Itu bukan karena kita, tetapi semua karena Tuhan. Karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Termasuk Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Untuk itu kita perlu menghormati Allah. Jadikanlah Allah menjadi yang terutama dan satu-satunya di dalam hidup kita. Nah, biarlah melalui perintah pertama dari 10 perintah ini kita belajar hanya mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar untuk mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, mengutamakan Engkau di dalam setiap keseharian kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini mungkin kami bisa jadi memberhalakan yang lain sehingga akhirnya Engkau adalah Allah yang terlupakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami belajar untuk mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Mampukan kami boleh tetap setia menjadi anak Tuhan yang baik, yang bisa memancarkan cinta kasih Tuhan, yang boleh juga jadi berkat dimanapun kami berada. Mampukan kami hidup sama seperti yang Engkau inginkan kami menjalaninya sebagai anak Tuhan. Bantu kami ya Tuhan yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai ketemu. Teman-teman, kita sudah telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lance Maria. Nah, sekarang kita mau merespon nih firman Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan dengan cara mengumpulkan di rumah. Kemudian jikalau sempat minta orang tua untuk memberikan ke gereja. Juga bisa mentransfer ke nomor rekening di atas. Mari kita menyanyikan lagu Bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai berjumpa minggu depan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu
dan kasihlah kesamamu manusia. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.